Oke, we're still in movie rolling and action barengan juga dengan Nada Unang, dan di sini ada Kardi dan Rama. Nih ya, kita belum disorot ke arah Kardi dan Rama. Boleh disorot ke Kardi dan Rama. Kenalan dulu dong, teman-teman dari Rumah Film KPI hari ini mau bawain film apa? Viral. Ini ada hubungannya dengan kita tadi ngomong viral di depannya. Dan kenapa milih judulnya viral? Karena sebagai bentuk keresahan sih, sesuatu yang viral itu jika bisa menyebabkan yang berbau negatif itu bisa berdampak berbahaya bagi si orang yang diviralkan barangkali atau kejadian yang diviralkan. Udah ada kunci-kuncian ini ya dari sutradaranya nih ya. Bisa langsung kita cek aja nih, kayaknya nih filmnya nih kayak udah nggak sabar banget kan. Karena aku juga sebenarnya kemarin udah pernah nonton di Festival Film Lampung, film viral ini. Nah, buat kalian yang mungkin belum berkesempatan buat nonton kemarin di Festival Film Lampung, here we go. Viral by Rumah Film KPI, a film by Kardi Yanto. Selamat menyaksikan. Kini kau pergi dariku, taruh alasan. Gimana kalau lu nyanyi depan tamu? Ntar gua siapin deh band sendirinya. Lo yakin? Suara gue kan jelek. Tapi lo yakin aja, lo pasti bisa kok. Woi, ada yang bunuh diri, woi! Assalamualaikum. Hai Jen. Waalaikumsalam. Udah, nggak usah dipikirin komentar netizen itu. Jangan sampai lo bunuh diri gara-gara ini. Ya nggak mungkin lah. Gue nggak sebodoh itu kali. Oh iya, gimana program kerja lo kemarin? Udah lo hafalin kan? Belum, Gus. Jen, di belakang lo ada apa? Gus? Gus? Lo di
mana, Gus? Lo di kamar mandi ya? Oke, anak-anak sekalian, mahasiswa-mahasiswi, sesuai dengan materi kita yang minggu kemarin, kita menjelaskan bagaimana di dalam karakter building itu ada sifat iri, dengki, dan cemburu, apapun bentuknya itu ada pada setiap orang. Dan iri dengki ini mungkin salah satunya ada pada Anda, dan iri dengki ini bisa terjadi pada siapapun, oleh siapapun, yang contohnya ada pada teman Anda yang di media sosial. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagai dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wih, panutan kita nih. Mana, Bang? Sini. Boleh. Benar. Bukan lagi nih. Iya, sama anjir. Emang ini nih orang ini. Bang nih, Pak. Bang.
Apaan Gus hidup lagi Gus? Gue udah buat sahabat gue bunuh diri Gus. Gue mati aja. Jen, lo lagi nggak bisa berpikir jernih. Lo lagi banyak tekanan. Enggak Gus, gue yang udah nyebarin video itu. Gue mati aja Gus. Jen, semua manusia itu punya kesalahan. Yang lalu, biarlah berlalu. Sekarang lo tenang dulu, oke? Gue udah mau hubungin nyokap lo. Tapi Udah, ikut apa kata gue. Jen? Jen, lo kenapa Jen? kamu dalang dari semua ini. Jen, ini kok Agus, Jen. Will, gue ngelakuin ini karena gue suka sama Jenny. Kalian semua harus mati. Gue bakal Jen, maafin gue Jen. Gimana tadi film viralnya? Wah, luar biasa banget ya. Ada bagian yang berkesan gitu ya, kayak berkesannya tapi sorry gue takut banget gitu sebenarnya ngeliatnya. Ada orang jatuh dari gedung dan
Dan itu bukannya malah ditolongin, malah ya seperti itulah kehidupan ya. Jadi Itulah netizen. gitulah netizen. Nah ini kan sebenarnya kalau misalnya kita mau review lagi sih banyak banget film-film dari teman-teman Uin, Raden, Intan yang memang genrenya horor ya. Termasuk yang satu ini. Dan 3 tahun terakhir rata-rata banyak yang horor. Dan biasanya memang teman-teman Uin, Raden, Intan ini dari Rumah Film KPI ini membuat film itu untuk berdakwah ya, untuk menyampaikan suatu hal apa harus diikuti atau misalnya nggak boleh diikuti gitu ya. Pokoknya kuncinya untuk itu. Nah kali ini dalam film viral ini sebenarnya apa sih yang bikin kalian pengen bikin film ini gitu, yang membuat kalian kayak kita harus bikin ini deh gitu. Siapa yang mau jawab nih? Dari Kardi dulu mungkin. Sutradara. Silakan. Kenapa aku ingin buat film ini? Yang pertama itu mungkin karena keresahan dari saya sendiri ya. Netizen itu kan ada tuh saya kan setiap hari punya sosial media. Saya membuka sosial media. Di situ saya tuh melihat komentar-komentar netizen terhadap sesuatu yang viral, yang kesannya itu negatif itu mereka tuh kayak semena-mena. Kita tuh tahu bahwa kita tuh memang tidak bertatap muka langsung, tapi kan itu tetap berhubungan dengan etika. Dan lagi kita itu gimana ya reaksi orang-orang terhadap komentar negatif itu kan beda-beda. Ada yang bodoh amat, ada yang sampai dipikirin nih ada yang stres, depresi hingga berakhir bunuh diri kan banyak. Dan seperti yang di kasus di sini ya terjadi ya. Ini kita ngomongin soal ilmu komunikasi. Dia kalau misalnya udah di media sosial tuh udah dunia maya tuh orang bisa semau-mau banget gitu kan, karena nggak peduli, nggak kelihatan juga orangnya gitu kan ya. Cuma kan kasihan tuh yang dikena cyberbully itu kan. Oh jadi begitu, kalian melihat ada banyak ya, kemarin ada beberapa kasus juga gitu yang cyberbully gitu ya. Kayak misalnya artis-artis kayak Awkarin gitu kan, itu kayaknya gitu kena cyberbully itu kayaknya sering banget ya. Coba kayaknya dia bodo amat ya. Cowok yang anak kecil 13 tahun. Nah, itu cyberbully juga kan, kena banget gitu kan. Nggak layak. Nggak layak. Kayak gitu, nggak layak ke dia, ke bawahnya juga gitu kan. Dan rata-rata juga banyak yang pakai akun fake. Fake ya. Dia menutup identitas aslinya. Nah, itu bahaya tuh. Kadang-kadang tuh nggak mikir ya, gimana kalau misalnya mereka yang ngalamin gitu ya. Kan kita tidak tahu nih ya. Jadi teman-teman mulai dari situ, lalu kemudian kalian rapatin atau gimana tuh? Kalian bikin film ini memang ada agendanya bikin film atau gimana sih? Ya, sebetulnya memang ada agenda bikin film sih. Setiap tahun itu mungkin sekali bikin film itu pas ada agendanya. Jadi yang punya ide cerita langsung aja dipresentasikan, dan kemudian film viral ini langsung diterima gitu. Nah, langsung dibentuk kru dan praproduksi pun berjalan. Oh, jadi kalian itu memang udah di dalam UIN Raden Intan dalam Rumah Film KPI khususnya udah ada proses pitching ya. Jadi kalian presentasi, lalu ada kan ini mau turun dana nih kan. dari RFK-nya mau turun dana nih. Kan kita harus menurunkan dana kepada film yang berpotensi ya nggak sih? Jadi kamu yang ngasih idenya juga waktu itu atau siapa? Kamu juga. Jadi si scriptwriter, ide development sama sutradara. Ini kayaknya orang keren kayaknya. Dia sama dia pokoknya. Lengkap Pokoknya. Ini partnernya DOP-nya nggak datang hari ini. Nggak datang. Nggak datang. Berhalangan. Ya, ini kayaknya kita harus kenalan juga sama DOP-nya nih kapan-kapan ya. Oke, aku pindah dulu sama Rama. Kalau kita tadi udah ngomongin soal awal-awalnya mau bikin gimana, awal-awalnya kamu dilamar buat main di film ini gimana sih? Coba cerita dulu. Sebenarnya pertama itu saya malah, kan kita orang nih temen nih satu kelas. Pertamanya kayak, cuy, gua jadi cameo aja deh, nggak apa-apa gitu. Iya, pertamanya emang kayak gitu. Pertama jadi cameo aja. Nah, pas ngelihat casting dia orang, ternyata aku ikutlah. Nah, habis itu ya udah kamu deh, katanya Jajal. Kan ada 2 kandidat kalau nggak salah ya. Ya, Pak ya. Untuk jadi, pemeran untuk pemeran si Agus ini. Jadi ya udah aku dipilih. Kamu dipilih. Jorok ya dia adegan terakhir itu. Tusuk-tusukan. Ini berasa kayak nonton film thriller barat. Iya. Gore gitu kan. Ini tes dia memang agak-agak gitu ya. Ntar tahun depan ditungguin lagi bikin film gore. Iya. Kita tungguin lagi aja. Ini udah darah-darahnya, aduh. Mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman di rumah. Kita agak-agak interest gitu sih sama yang begituan. Lanjut nih ya. Dari proses waktu itu nih, aku mau tanya sama kalian berdua nih, siapapun lah yang bisa jawab. Nih untuk menghabiskan proses berapa lama sih untuk membuat film viral ini dari awal? Kalian selesai presentasi itu prosesnya gimana?
Sebenarnya kalau menghitung hari ya, Mhm. kami kan mahasiswa nih, semua beda-beda kelas, ada beda ini juga beda semester. Itu sulitnya tuh Mengumpulkan, waktu, iya, ya, waktu ya. waktu tersebut. Ada yang dia pagi nggak bisa, ada yang siangnya bisa, terus kemudian sorenya nggak bisa gitu. Jadi kalau ditotalin 9 hari. 9 Untuk hari syuting dulu. untuk 9. syutingnya Ah, ah. saja. Lalu kemudian untuk post produksi Untuk masa produksi sekitar 6 hari lah. 6 hari. Heeh. Wah, Editing. cepet juga ya kali ya. Cepet juga loh produksi 6 hari itu. Oke, selama proses produksi nih, ada nggak sih hal-hal yang janggal? Misalnya kalian kan syuting film horor nih ya. Mungkin karena tone-nya horor, nggak tahu mana yang janggal, mana yang nggak. Kita nggak tahu mana realita, mana nggak. Mungkin seperti itu. Oh gitu, jadi kesannya. janggalnya justru malah itu. Iya, karena nggak tahu. Mana nggak tahu. Nggak bisa Kirain bedain ada nih. kejadian-kejadian horor gitu kan di tempat, di lokasi gitu. Nggak ada. Soalnya kita orang syutingnya juga siang sih. Siang. Jadi ya nggak ada lah. Emang beneran hantu bisa muncul siang gitu ya? Pertanyaannya beneran aku. Ada nggak sih kayak teori-teori yang hantu munculnya siang itu? Kalian dapat inspirasi dari mana hantu muncul siang? Sebenarnya itu bukan konsep hantu-hantuan biasa sih. Mungkin karena psikologis karakter si ini terganggu, jadi dia melihat yang tidak-tidak gitu. Karena rasa bersalahnya juga. Oh, jadi bisa dibilang ini, oh iya bener teman-teman, ini bisa dibilang ini psychological horror ya? Iya, psikologis. Bukan horror dalam artian yang tak horror, tapi ini psychological horror karena dia ngomongin soal keadaan horor yang dirasakan secara psikis, dari secara psikis ya. Iya. Kalian ada referensi film dari mana nih kemarin bikin film viral? Kayak ngeliat film apa gitu jadi Kalau kebayang. aku lebih suka ke film-film Asia kayak Thailand, Oh, Thailand. Korea gitu. The Promise ya. The Promise ya. Mungkin. Iya kan? Oh, Mas Iya. ya? Dari ya film Thailand. Jadi kita ngambil-ngambil scene-scene yang menurut kita bagus buat di sorot. referensi. Jadi Iya, jadi referensi, referensi iya. lah gitu maksudnya. Oh, ini belum pernah nonton nih. Kayaknya nanti bakalan nonton ya di rumah. Nanti Iya. temen-temen coba juga nonton apa tadi judulnya? The Promise. The Promise, The Iya. Promise ya, dari Thailand itu film horor ya. Film horor ini jadi referensi teman-teman dari UIN Raden Intan. Aku mau lanjut cerita lagi. Ada nggak sih ketika selain dari waktu nih, ada nggak sih hal-hal yang sulit yang kalian hadapin waktu kalian proses syuting kah, atau proses post produksi kah, atau misalnya ada kayak kejadian-kejadian yang kayak bikin lama syuting gitu? Ada yang nggak konsen lah. Coba nih Rama nih, kayaknya dia malah ketawa nih, kayaknya ini pelakunya atau gimana nih? Gini ya kayak kita tuh yang buat lama kita selesai buat pasca produksi ini ngaretnya sih. Ngaret. Ngaretnya. Kata Pak shootnya ini syuting jam 12. Nah, kru-krunya itu kadang datang jam 1. Soalnya juga kan ada jam juga sih, ada mantul. Jadi ya ngaretnya sih kalau menurut aku. Selain dari itu ada Kendalanya lagi juga kami kan masih terbilang baru nih di UKM itu masih calon kru. Yang sementara kru kami ini ada yang angkatan 16, 17, bahkan ada yang angkatan 15. Jadi kami kalau walaupun posisi sebagai sutradara jadi kayak agak canggung gitu mau itu apa? mau mengarahkan. Iya, mau mengarahkan. Tapi kakak-kakaknya baik-baik kan? Ya baik-baik Baik-baik. sih alhamdulillah. Baik-baik. Pasti. Ada yang ini nggak? Ada yang nyebelin nggak? Kayak Isan gitu nyebelin nggak? Sorry, San. Kamera. Nyebelin nggak dia? Nggak apa-apa yang ngomongin orang yang mumpung di depan gitu ya. Nanti kan dia nonton face to face gitu. Nggak apa-apa. Isan nyebelin nggak? Kadang-kadang sih ya. Kadang-kadang. Tapi nggak ada Tuh, baik-baik catet serius. ya San Kardi yang ngomong. Ada yang mau disampaikan ke Isan nggak tuh sebagai abang? Mana? Pak. Bapak aja dulu. Ihsan. Kak Ihsan. Ya. Dia semoga tetap humble lah. Biasa. Semoga tetap Dia humble. memberikan ilmu-ilmu teknik jadi saudara tuh saya belajar sama Ihsan sih. Oh gitu, jadi kamu Dia- langsung di bawah dia ya? Iya, dia apa mengarahkan ini harusnya ngambilnya nanti kayak gini. Kamu suruh aja DOP-nya misalnya ngambil dari angle ini gitu. Kayak gitu, dia lebih mengarahkan ke situ. Oke, Di I pa- see. di apa? Pasca produksi. Di Iya, praproduksi. 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 Bisa dibilang teman-teman RFK ini ikatannya ini ya. Solid. Solid. Iya, solid. banget. Karena kalau Solid misalnya pergi banget. kemana-mana ya teman-teman bocoran aja ya. Pergi kemana-mana tuh RFK tuh rame. Ada event apa, film rame datang sekalian satu pasukan gitu ya. Baik kelihatan juga hasil film kalian itu kelihatan isinya itu
timnya itu tuh solid, karena kalau misalnya nggak solid tuh kelihatan juga loh dari hasil filmnya. Well, this is nice. This is nice to know that masih ada gitu ya di Lampung ini komunitas film yang memang sesolid itu gitu. Karena kalau misalnya pecah-pecah ntar nggak jadi lagi kan bikin ya. Oke, lanjut ya. Lupa nih ya. Oke nih, ini mulai pertanyaan yang agak-agak mulai mau ke akhir-akhir nih ya teman-teman. Bentar banget ya kayaknya. Bentar banget ya. Ini film udah kemana aja dan menurut kalian reaksi teman-teman terhadap film kalian itu gimana dan harapan kalian sebenarnya untuk perfilman Lampung gimana sih? Coba boleh mulai dari Rama deh. Buat teman-teman ya yang nonton ya semoga dengan kita buat film ini semoga dia orang lebih pengen juga gitu buat film dengan berbasis Islami gitu, lebih kayak Islami. Kita kan UIN kan. Nah kalau buat perfilman Lampung ya semoga lebih sukses lagi lah gitu. Lebih sukses. Iya lebih sukses lagi. Udah gitu aja sih. Ardi? Jangan lemes. Oke. Ini kayaknya Rama lemes ya, dia stay cool gitu. Stay cool, dia kan aktor. Enggak Dia juga. Reza Hardian lo lihat. Enggak deh, enggak. Iya. Reza Hardian kan? Iya beneran. Syarat. Reza Syarat yang mirip ya. Radian. Lanjut, Kardi. Buat film ini kan baru ya, jadi baru bulan berapa ya? Bulan tahun kemarin nih kayaknya. Tahun-tahun. Jadi untuk iya, tahun diikutin kemarin. lomba sih baru di FFL doang sih, belum. FFL ya? Iya karena baru keluar belum. doang. Baru keluar doang. Baru. Harapan ya? Untuk harapan sih kalau untuk RFK semoga kedepannya bisa lebih inovatif lagi gitu, muncul ide-ide baru gitu untuk film-film selanjutnya gitu. Diharapkan kalau horor juga nggak mainstream kayak sebelumnya. Misalnya buat itu kami memiliki pesan Islami. ya Islami dan juga sedikit berbeda tuh lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Iya. Iya. Berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih Sedikit baik. lebih baik. Oke, ada tambahan nggak nih buat teman-teman yang ada di Lampung? Buat Sines Lampung gitu Iya, ya. Sines Lampung. Buat Sines Lampung nih jangan ragu untuk mencoba. Jadi kan kita itu harus bisa membuat ide-ide kreatif dari kita sendiri karena kita juga bisa gitu. Semoga kedepannya sih lebih dieksplor lagi gitu lah. Oke, siap. Ini aku kasih closing statement ya buat teman-teman dari Rama dan juga Kardi. Tadi sempat mereka sebutin kalau misalnya kita sebagai sinias Lampung itu harus lebih inovatif lagi ya, karena kan memang kita mengejar banyak hal nih ya, dari banyak daerah itu, dari Jakarta, dari Jogja, dari Bandung, yang membuat mereka bisa sampai masuk ke internasional dan lain-lain itu karena idenya fresh. Nggak cuma ngomongin tentang teknis kamera, teknis jalan cerita, teknis lighting, teknis A, B, C, D, E, F, G, tapi juga ngomongin soal ide cerita yang menarik sehingga bisa menjadikan sesuatu yang tadi sudah dibilang sama Karti juga nih, lebih baik berbeda daripada sedikit Lebih baik. baik. Karena kalau sedikit lebih baik berarti nggak menawarkan apapun. Bener. Oke deh, that's all. Kita hari ini kita ngobrol sama teman-teman dari RFK. Kayaknya bentar banget ya. Bener banget kayaknya. Bentar banget. Nanti kita bakal undang-undang lagi teman-teman dari RFK nih. Tadi udah film viral. Nanti next time mungkin film apa lagi kita belum tahu. Ini kan kita menunggu karena setiap tahun ya RFK selalu bikin film dan gue selalu nungguin. Gue selalu nungguin mana nih filmnya RFK nih, mana nih gitu kan. Jadi salam juga buat Ihsan nanti ya. San, halo. Jadi kita mau pamit teman-teman, tapi sebelum pamit aku mau kasih tahu teman-teman semua, kalau misalnya kalian tertarik juga untuk diundang kayak teman-teman yang ada di depan ini, gampang banget caranya, tinggal buka Instagram @klub.nonton. Di situ ada persyaratannya udah lengkap semuanya, atau hubungi ke 085882597226 atas nama Ferry Ardian. Kalian bisa tanya-tanya sama doi, gimana sih Kak caranya biar bisa masuk movie roll dan bla 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 bla. Dan satu lagi buat teman-teman, jangan lupa nonton movie roll setiap hari Minggu jam 5 sore cuma di Radar Lampung TV Market Nihan. Karena cuma di movie roll kamu bisa nonton film karya teman-teman sinias Lampung sekaligus ngobrol sama mereka gimana sih proses di balik layar film tersebut. Bisa jadi buat referensi teman-teman semua loh kalau misalnya mau bikin film atau misalnya pernah kesulitan untuk bikin film. Kita bisa punya jawabannya di sini. Jadi teman-teman jangan lupa setiap hari Minggu jam 5 sore cuma di Movie Roll Rolling and Action. Bye bye. Banyak juga.
Rolling and Action barengan juga dengan nada Bonang dan aduh agak kelibet nih ya gara-gara hari ini udah datang 2 tamu yang ganteng-ganteng. Wah, ganteng-ganteng. Dari UIN Raden Intan. Halo Ramdhani dan Halo, juga Kardi. Kardi. Ini dari teman-teman UIN Raden Intan dari Rumah Film KPI. Ini ngomongin Raden Intan jadi pengen ngintip ke situ tuh ada Raden Intannya ya. Nggak kelihatan ya. Agak-agak tipis tuh kayaknya kelihatan tuh ya di belakang. Oh iya benar kelihatan. Nah, jadi teman-teman dari Raden Intan hari ini UIN Raden Intan mau bawa film mereka nih ke sini dan kita bakal ngobrolin film kalian tentunya hari ini ya di Movie Roll. Tapi sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol, udah pada nonton film Warkop DKI Reborn belum nih? Kebetulan belum lagi. Belum Kak. Ya, ini harus nonton kayaknya teman-teman. Ada film Indonesia yang kayaknya Warkop itu memang dari dulu udah viral banget ya. Ngomongin viral-viral nih ya. Nanti ada kunci-kuncinya nih kenapa ngomongin viral. Ini viral banget dari zamannya dulu yang versi pertama masih Dono Kasino Indro yang beneran. Terus habis itu masuk ke kemarin eranya yang agak-agak tua tadi kemarin tuh main siapa ya? Lupa. Pokoknya yang sebelum ini yang paling baru nih ya yang main Aliando. Terus habis itu yang main juga Adipati Dolken dan tadi ada Randi Dista kalau nggak salah namanya ya. Jadi Randi Danista. Itu 3 orang pemain-pemain muda nih ya. Jadi reborn-nya itu benar-benar reborn ya. Jadi anak-anak mudanya yang mulai jadi ngegantiin peran dari Dono Kasino dan Indro. Buat teman-teman yang belum nonton, aku saranin nonton karena di situ kabar-kabarnya ada cuplikan untuk the next version of Warkop DKI juga. Kalian harus nonton. Ada cuplikannya ternyata. Ini goyang-goyang nih ya. Tawan aja nih lighting goyang-goyang mulu dari tadi nih. Aduh. Oke deh teman-teman. Kita langsung lanjut aja nih. Ada yang mau lewat dulu. Nanti sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi sama Ramdhani juga sama Kardi. Jadi tetap di Movie Roll, Rolling and Action.